Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma'. Ayol hadirun rahimakumullah al-hibbah, Abang Ayu, keluarga semua yang kami muliakan. Alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali izinkan kita hadir bersama dalam majelis ilmu ini insyaallah. Malam ini kita mentadaburi surat Al-Zalzalah. Melanjutkan pembicaraan pekan yang lalu, surat Al-Qari'ah. Malam ini kita kembali melihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang peristiwa hari akhir itu. Sekali lagi kita membahas surat yang insya Allah sering kita baca dalam salat ini adalah dalam kerangka bukan untuk membuat kita menjadi takut dan sebagainya. Memang untuk membuat kita menjadi takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat, iya. Tetapi dalam konteks keduniaan justru membuat kita semestinya semakin mengokohkan langkah-langkah kita dalam kesehariannya insya Allah. Surat Al-Zalzalah maknanya guncangan-guncangan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap kita pasti pernah mengalami guncangan. Baik guncangan itu kita rasakan sangat kuat, ya, yang kita alami pada diri kita sendiri, atau guncangan yang kemudian tidak hanya mempengaruhi diri kita, tapi juga keluarga kita atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan guncangan, kalau kita cerita guncangan ya, zalzalah di dalam Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran nanti kita temukan kata-kata zalzalah itu di beberapa tempat ya. Bismillah. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan temukan beberapa tempat kata-kata zalzalah itu. Dan sebelum kita masuk ke surat Al-Zalzalah, saya ingin mengajak kita sebentar melihat ayat-ayat yang lainnya. Jadi Nabi kita, Nabi SAW, pernah juga mengalami guncangan dalam kehidupannya. Bahkan guncangannya itu sangat kuat. Ya, ini Allah ceritakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-10 dan 11 ya. Ini peristiwa perang Ahzab. Nama perangnya perang Ahzab. Makanya surat ini disebut surat Al-Ahzab.
Ahzab itu apa Ahzab itu? Parit. Iya, Khandak. Parit. Jadi tahun kelima Hijriah, sebentar saya cerita ini dulu ya sebentar ya. Tahun kelima Hijriah, kota Madinah dikepung. Jadi sesudah tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, kaum muslimin menang. Waktu itu 300 lawan 1000, kaum muslimin menang. Tahun berikutnya orang-orang kafir musyrikin ingin membalas. Maka tahun ketiga terjadilah perang Uhud. Kaum muslimin 1000, orang-orang kafir musyrikin 3000. Awalnya Nabi dan sahabat menang, tapi karena ada sekitar 70 sahabat yang ditugaskan menjaga bukit, mereka melanggar perintah Nabi, mereka turun, maka keadaan kemudian berbalik. Di akhir perang Uhud itu banyak sekali sahabat Nabi yang wafat, sampai 70 orang sahabat wafat, termasuk juga paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang dadanya dibelah, hidungnya, telinganya dipotong itu ya. Nah, 2 tahun sesudah peristiwa itu, orang-orang Mekah itu mereka masih menyimpan kemarahan yang luar biasa gitu. Ingin sekali menghancurkan, menghabisi Nabi Muhammad, ingin menghentikan ajaran Islam ini. Maka tahun kelima Hijriah itu Abu Sufyan memimpin orang-orang kafir musyrikin Mekah itu untuk kembali menyerang Madinah. Tapi yang dicatat oleh sejarah, serangan kali ini tahun kelima Hijriah itu dahsyat sekali. Tidak pernah perang dalam sejarah, di sejarah kehidupan Nabi, dalam buku sirah yang lain, orang-orang Arab tidak pernah mengumpulkan manusia sebanyak itu. Jadi Abu Sufyan ini membawa orang 10.000, membawa tentara 10.000. Tadi kalau Badar kan cuma 1.000, Uhud mereka 3.000. Nah sekarang di perang Ahzab ini 10.000 orang. Dari mana ini orang yang 10.000 ini? Koalisi internasional kalau bahasa sekarang tuh. Ibarat Amerika menyerang Irak, maka dia bawa Kuwait, bawa Arab Saudi dan negara-negara lain gitu. Tidak berani dewek-dewek. Nah, orang kafir musyrikin Mekah begitu juga. Abu Sufyan memimpin, membangun kerjasama dengan orang-orang Yahudi, Bani Ghatafan, ya, dan juga seluruh Jazirah Arab waktu itu, Bani Kinanah, Bani Tihamah, ya, dan orang-orang yang pokoknya ada di Mekah waktu itu dibayar bahkan oleh orang-orang Mekah untuk ikut berperang. Jadi tentara tidak pernah terkumpul orang berperang di Jazirah Arab sampai 10.000 saat itu. Tidak pernah. Karena mereka sulit bersatu hari itu, Yahudi dan orang-orang kafir musyrikin punya musuh bersama Nabi Muhammad. Nah, mendengar cerita itu, Nabi dan sahabat itu luar biasa khawatir. Sehingga kemudian dipikirkan bagaimana cara menghadapi orang-orang yang 10.000 itu. Waktu tinggal berapa hari nih gitu ya, tinggal sebulanan. Dipikir bagaimana caranya. Maaf, ada yang bilang tinggal 10, ada yang bilang 2 pekan. Bagaimana cara menghadapi orang-orang ini? Mau diajak keluar pasti kalah, karena jumlah lelaki di Madinah saat itu cuma 1.000. Mau perang lawan yang 10.000 pasti diragukan. Dari 1.000 itu 300-nya orang Yahudi, Bani Quraidah. Orang Yahudi yang 300-nya. Sehingga kemudian terkenallah peristiwa Salman Al-Farisi yang mengusulkan agar dibuat parit. Salman yang mengusulkan itu. Jadi kota Madinah itu kan seperti tapal kuda. Kalau boleh kita gambar sebentar gitu ya. Mekah, Madinah. Dia seperti tapal kuda begini nih.
Jadi dikelilingi oleh 3 gunung besar, 3 perbukitan, yang terbuka hanya wilayah sini. Ya. Ini terbalik sebenarnya. Ini wilayah utara, yang terbuka hanya utaranya. Sehingga kemudian oleh Salman Al-Farisi diusulkan dan seluruh sahabat, Nabi dan sahabat sepakat, iya, kita buat parit. Cuma masalahnya adalah waktu 10 hari. Dan panjang ini nih 5.544 meter. Panjang ini. Ini kita cerita perang Ahzab sebentar ya. 5.544 meter, 5,5 kilo. Lelakinya cuma ada 700. Ini udah sepakat nih, berarti kalau kita bikin parit panjangnya tuh 5,5 kilo. Supaya tidak bisa dilompati oleh kuda, berarti tidak bisa semeter 2 meter. Lebarnya itu. Maka dalam sirah dibilang, dibuatlah parit itu, lebarnya itu 4,6 meter. 4,6 meter. Dalamnya itu 3,2 meter. Ini catatan buku sirah nih ya, yang disepakati oleh para ulama. Yang punya cuma yang ngerjoi 700 orang. Saat itu musim paceklik. Kurma sedang gagal berbuah. Itu kalau kita pernah dengar cerita Nabi ngikat perutnya, ada sahabat lapar, nunjukkan ke Nabi gitu kan, ya ikat perut kata Nabi kan, diikatlah perut dia sih kok batu. Kerja gali parit lagi, tidak telap dia, kata, lapar ya Rasulullah, ikat lagi perut kamu, 2 batu gitu. Ketika yang ketiga dia ngelapor lagi, sebelum ngelapor dia lah tengok Nabi rupanya 3 batu. Tidak jadi dia ngelapor gitu. Itu bayangan pacekliknya. Jadi sekarang terbayang enggak? Coba kita bayangkan panjang 5,5 kilo. Dari Ancol rumah gubernur itu sampai ke Gramedia itu Swiss Bell. Itu kan kilometer 3 ya enggak? Hah? Iya, belum sampai kalau ke Tugu Juang tuh kilometer berapa kilo Tugu Juang tuh? Karena Gudang Asap dulu kilometer 3 ya enggak? Nusa Indah ya, sekitar 5,5 kilo lah itu kan. Cuma lebarnya 4,6 supaya kuda tidak bisa melompat. Dalamnya kenapa 3,3 meter minimal? Supaya kalau ada yang coba naik, ada yang coba masuk, tidak bisa keluar lagi karena dalam, ya, karena tinggi kan. Jadi akhirnya dibagilah orang yang 700 ini untuk kerjaan ini. Jadi rata-rata satu orang itu dapat 18,5 meter per orang. Kerja dari mulai selesai salat subuh sampai sebelum maghrib selama 10 harian. Jadi satu orang itu 18 meter. Yo kalau 18 meternya ngali got kecil. 18 meter lebar 4,6, dalamnya 3 meter, 3,2. Yang menarik itu adalah yang digali itu bukan tanah macam kita. Iya, kalau tanah macam kita kan tidak runtuh. Coba bikin kuburan di padang pasir. Cuma jago supaya tebing itu tidak runtuh. Itu satu kesulitannya. Karena apa? Berpasir sulit sekali. Macam mana caranya untuk menahan itu sehingga menambah tadi kesulitan. Yang kedua juga saat itu sedang musim panas yang luar biasa, paceklik ya, sehingga bahan makanan itu sulit. Nah, jadi rata-rata bekerjalah kemudian sahabat ini berserta 700 orang ini ya, selama 10-an hari, selesai, singkat cerita selesai. Walaupun kaget ada cerita batu besar yang tidak bisa dihancuri oleh sahabat, akhirnya ngelapor ke Nabi. Nabi yang mukul 3 kali pukulan hancur batu besar itu. Ali nyoba, padahal Ali kuat, Ali mencoba tidak hancur. Jadi peristiwa itu menceritakan juga, menunjukkan juga
bagaimana kuatnya Nabi SAW secara fisik dia sebagai lelaki. Ya. Sahabat tidak ada yang kuat, semua tidak ada yang kuat, termasuk Ali yang paling kuat juga tidak kuat, tapi Nabi hancur. Ketika ada satu batu besar yang tidak bisa dihancurkan, sebab kalau batu itu tidak dihancurkan, maka kudo bisa jadi apa istilahnya melompat terus langsung apa namanya tuh? Iya, jadi bantalan itu kan. Nah, selesai. Nah, selesai nih singkat cerita. Selesai ini bukan istirahat dulu. Langsung bertemu dengan orang-orang kafir yang sudah tadi yang 10.000 tuh. Sehingga kemudian di sini dibuatlah jadi laki-laki maju semua di sini diceritakan nih laki-laki 700-an orang tuh semua pokoknya siang malam jago ini. Inilah cerita ada Nabi sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, baru ketemu sholat maghrib. Disinilah peristiwanya Nabi mengqadha itu nanti. Ya karena memang tidak bisa ditinggal ini apa. Setiap orang tidak bisa meninggalkan. Jadi rata-rata per berapa meter itu per orang tadi. Hampir 20 meter setiap orang menjago supaya jangan sampai ada kudo yang lewat atau ada yang masang jembatan untuk nyebrang gitu kan. Semua berjago-jago itu. Laki-laki yang 700, tadi awalnya 1000 nih. Jadi posisi laki-laki di sini, wanita-wanita semua disuruh ke belakang. Semua wanita disuruh ke belakang. Wanita dan anak-anak. Ditunjuklah Ummu Hani namanya waktu itu, sepupu Nabi. Untuk memimpin, menjadi jagoannya apa? Menjaga perempuannya. Iya? Koordinator. Ada satu peristiwa yang nanti digambarkan oleh ayat ini. Tiba-tiba suku Gotofan itu tinggalnya di sini. Yang saya bilang yang 300 tadi itu. Ketika ini sudah mulai terjadi, Gotofan ini berkhianat. Sekarang coba yang dia Nabi pikirkan adalah dari depan menghadapi 10.000 pasukan ini. Dari belakang perempuan dan anak-anak yang mestinya aman, tiba-tiba di belakangnya ada orang Yahudi, Bani Quraidah. Nanti selesai perang ini, Bani inilah yang pertama kali diusir oleh Nabi. Ya, peristiwa pengusiran dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu kan artinya pengusiran. Orang inilah nih, dia nih, Al-Hasyr yang diusir itu ya. Jadi karena dia kemudian berkhianat, Nabi mendengar itu. Nah, itulah cerita ayat ini nih. Wa idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan ketika datang kepada kamu musuh-musuhmu dari atas, maksud dari atas itu di sini ya, karena orang Arab ini dia membagi dua pasukan ke musyrikin ini. Satu dari barat, satu dari timur. Yang dari timur ini posisinya agak tinggi, yang dari barat ini dari lembah dia. Maka, dan ingatlah ketika datang kepada kamu, di ayat 10 ini, idza'ukum min fawqikum, dari atas. Maksud dari atas ini Bani Ghatafan gitu ya. Orang-orang Yahudi Bani Ghatafan. Wa min asfala minkum, asfala, aspal. Dan dari bawah, dari arah lembah. Gitu. Sehingga disambung ayat itu apa? Bukan, masih idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzalaghatil absaru. Sampai apa di situ dikatakan sampai mata kamu itu, dan ingatlah ketika mata kamu itu, ya betul ya, zaghatil absaru, mata kamu itu terbelalak. Maksud mata terbelalak tuh, Bang, macam mana awak terkejut nengok sesuatu yang di luar, betul-betul di luar perkiraan kita, apa? Terkejut, kaget, mata gitu nih kan apa? Apa istilahnya itu? Melotot gitu. Iya. Terkejut mata kita itu betul-betul melotot dan dikatakan terbelalak. Wa zaghatil qulubul hanazira, dan hati kamu itu apa itu? Iya. Hati kamu, coba permisalan Al-Quran itu ya, hati kamu wa zaghatil qulubul hanazir, dan hati kamu itu sesak seolah-olah naik ke tenggorokan. Ibaratnya orang, maaf kalau orang nak dicabut nyawa itu kan,
Jadi ya luar biasa. Dan apa sambungan ayatnya? Ya. Dan ya walakinna azaballahi, astagfirullah, maaf saya ini pikiran lagi kemana-mana nih. Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanazira wa tazunnuna billahi dzununa, dan kamu berprasangka yang idak-idak kepada Allah Subhanahu. Artinya pikiran sahabat itu sudah ke mana-mana. Sampai ayat 11-nya itu hunalika betaliyal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan kamu di sini kata diguncangkan hati, wa zulzilu, diguncangkan hati kamu, zilzalan syadida. Jadi kalau wa zulzilu zilzalan itu diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Zulzilu zilzalan. Zulzilu guncangan, zilzalan seguncang-guncangnya. Jadi zulzilu zilzalan saja sudah guncang dengan seguncang-guncangnya. Ditambah syadida. Syadida itu amat sangat. Jadi hati Nabi dan para sahabat itu dikatakan betul-betul guncang. Itulah yang dalam buku sirah kemudian dijelaskan bagaimana Nabi waktu itu membayangkan di belakang anak-anak dan perempuan bertempur dengan, karena Ummu Hani kemudian nanti memang pegang senjata menjaga agar orang-orang Yahudi itu jangan sampai menangkap anak-anak dan juga para perempuan. Di depan ada 10.000 orang. Jadi dikabarkan Nabi itu Nabi berbaring. Ini hebatnya Nabi, dak. Nabi berbaring yuk di pasir itu. Dia tutupi mukanya ini pakai sorbannya. Kenapa ditutupi? Tidak ingin ditengok bagaimana dia sedang guncang itu. Ya mungkin dia tidak ingin dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Gitu. Wazulzilu zilzalan syadida. Nabi seguncang-guncangnya. Jadi secara mental, secara hati berat sekali waktu itu. Karena sudah capek bekerja 10 hari, setiap orang menggali parit sepanjang. Nah, dan Nabi ikut merasakan, Nabi ikut lapar, Nabi ikut kepanasan. Ya. Dan jadi di depan ada musuh yang sangat banyak, di belakang ada pengkhianat. Gitu kan. Pecah pikiran Nabi itu. Kalau sekedar ngadapi ke depan baik, agak fokus kan? Karena pengalaman di perang Uhud ketika pecah depan belakang kaum muslimin kalah. Ketika kan Uhud menang di awalnya walaupun 1.000 karena jangan sampai dari belakang ada musuh kan, maka ditutup itu bukit. Ketika ini ditinggal depan belakang dihajar maka kalah di Uhud itu. Nah, ini betul-betul sudah di depan mata. Jadi Nabi itu betul-betul berserah diri kepada Allah, berdoa, dan Abu Bakar dalam buku sirah nanti cerita yang menguatkan Nabi gitu, bahwa engkau adalah Nabi, engkau adalah utusan Allah, engkau tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Agama ini adalah agama yang benar dan tidak akan musnah di atas muka bumi ini. Ini ayat yang cerita tentang guncangan yang dihadapi Nabi ya. Dan di perang ini kemudian Nabi dan sahabat menang. Cuma menangnya dengan betul-betul pertolongan Allah. Karena sesudah sebulan tidak berhasil orang-orang yang 10.000 itu nyebrang. Apa yang terjadi kemudian? Allah datangkan angin dingin yang memporak-porandakan tenda Abu Sufyan, tenda orang-orang ini gitu. Sehingga diterjang badai. Porak-poranda, dan mereka juga karena sudah sebulan tidak bisa masuk, frustasi, akhirnya mereka mulailah balik gitu. Pulang. Dan ada yang hebat waktu itu adalah bagaimana Nabi mengutus Huzaifah untuk jadi cerita Nabi kemudian menyuruh Huzaifah keluar
dari melewati Ahzab ini menyusup ke pasukan orang kafir musyrikin untuk mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan itu. Jadi spionase juga intelijen Nabi berjalan juga gitu ya. Nah, kita tidak di sini ceritanya. Saya mau tidak ke sirahnya, tapi tidak ke perangnya. Saya mau cerita bagaimana Nabi pernah sebegitu rupa tuh. Dalam perang Uhud Nabi sempat guncang juga. Bahkan luka. Dalam perang Uhud itu Nabi luka, Pak. Pipinya kena panah, giginya ada yang tanggal 2. Artinya tembus nih. Kepalanya luka kena pukulan kayu orang kafir musyrikin. Karena kena pedang. Ininya besi, baju besinya ini ada yang pecah, nancap pecahannya itu ke kening Nabi. Dan kalau ini kena panah, perutnya kena pukul, pundaknya kena pukul, 2 ini, perut dan pundak sebulan kemudian sudah perang Uhud baru hilang sakitnya. Jadi ya begitulah Nabi, ternyata orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah, tetap dia menghadapi ujian dunia yang luar biasa gitu. Artinya ketika kita ketemu ujian dunia, ya Nabi bahkan lebih dari itu kan. Dan kalau ayat ini menceritakan tadi wazulzilu zilzalan syadida. Ini seguncang-guncangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nanti ayat kedua yang cerita tentang kata-kata zulzilu ini itu ada dalam surat Al-Hajj ya. Al-Hajj ayat 1 dan 2. Kita mulai masuk nih ya ke tentang al-zalzalah ini. Jadi di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang menggambarkan tentang bagaimana kalau bumi diguncangkan itu. Suasananya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah, bertakwalah kamu kepada Rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Rabb kamu, Tuhan kamu yang menciptakan kamu, yang memberi kamu rizki, yang mendidik kamu, yang mengajari kamu. Inna zalzalatas sa'ati, sesungguhnya guncangan pada as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah nama lain dari hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati, sungguh guncangan pada hari kiamat itu syai'un azim, kata Allah. Allah pakai kata azim. Syai'un, sesuatu, azim, sangat besar. Maksudnya guncangannya itu sangat kuat gitu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yauma, ayat 2-nya. Yauma tarawnahum ya. Tadhalu, yaitu hari di mana kamu melihat tadhalu murdiatin, kamu akan melihat ibu yang sedang menyusui, amma ardoat, dia meninggalkan, melupakan, tidak peduli lagi dengan anak yang sedang dia susui. Wa tada'u dzata hamlin hamlaha, dan semua, dan wa tada'u kullu, pakai kullu ya tadi ya, semua, kullu ibu yang ibu yang menyusui. Kalau ini wa kullu dzati hamlin, dan setiap ibu yang sedang hamil, hamlaha, keguguran. Wa taran nasu sukara, dan kamu melihat semua manusia seperti orang sukara, seperti orang mabuk. Wamahum bisukara, padahal dia sama sekali tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, akan tetapi semua itu terjadi karena azab Allah sangat syadid gitu. Coba bayangkan, Allah cerita bagaimana guncangannya itu. Ini akibatnya dulu ya, akibatnya dulu. Setiap ibu yang menyusui meninggalkan anaknya. Ini kan di luar
betul-betul di luar akal sehat ini. Karena di dunia nih, tidak ada mak yang macam itu, dak. Bahkan dia justru sebaliknya, ya dak. Kalau ada apa-apa dia rela, bahkan maaf mengorbankan dirinya, yang penting anaknya selamat gitu. Tapi hari itu tidak berlaku lagi hukum itu. Coba bayangkan, saking dahsyatnya itu tadi, ya, tidak berlaku lagi. Ibu tidak ingat lagi. Saya belum bisa membayangkan itu. Karena dalam bayangan saya tidak mungkin mak ninggali. Walaupun maaf ya dak, kita juga pernah nengok mungkin ada rumah kebakaran, ada bayi tinggal, emaknya rela masuk dia walaupun tertimpa kayu segala macam, akhirnya anak meninggal, anaknya selamat gitu kan. Atau tadi kan dalam banyak hal mak itu ibu pokok macam mana caranya bayinya selamat. Ini malah sebaliknya. Dan yang lebih dahsyat lagi, wa kullu hamlin wa tadau kullu hamlin, dan kamu kemudian akan rasakan, akan lihat bagaimana setiap yang hamil keguguran. Jadi macam mana guncangannya itu? Saya ingat dulu dak, sama maaf ini cerita dengan istri kan. Kami pernah waktu istri hamil anak pertama itu pergi ke Serolangun, zaman Bengen dulu. Jalan ke Serolangun kan naik IMI pula dulu itu Yubitnya. Zaman Pak Zul, ingat saya. Naik IMI. Duduk belakang pula, kursi kedua dari belakang. Sempurna pokoknya, Bang. Pokoknya kan hamil masih belum 4 bulan itu. Sepanjang jalan berdoa sama Allah, ya Allah. Jago, jangan sampai ada apa-apa nih karena guncangan. Ya alhamdulillah selamat. Nah ini setiap yang hamil pasti keguguran kata Allah. Laki-laki sukara dan semua orang seperti orang mabuk. Saya baru paham ayat ini, maaf, ketika gempa Padang kemarin. Karena mertua yang cerita bagaimana dia tentera, tapi tidak bisa tegak. 2000 berapa gempa Hotel Lembacang jatuh itu? Yes, hampir berapa tahun itu ya? 17 tahun yang lalu berarti ya? Lama ya? Lah tua gitu ya. Mertua itu dia tentera, Bang. Mau tegak jatuh. Sudah, walaupun pegangan dinding jatuh. Jadi tidak bisa tegak gitu. Sehingga saya membayangkan, oh, kalau cuman sekedar itu baik gempanya macam itu, tidak pacak tegak gitu, apalagi besok berarti itu ya. Betul-betul kayak orang mabuk yang apa? Entah macam mana lah. Walakin azaballahi syadid, kata Allah. Semua itu karena azab Allah sangatlah ya kuat sekali, keras sekali. Oke. Baik, itu baru, maaf, ini gambaran ya, suasana di suasana guncang hari kiamat itu. Sekarang mari kita lihat surat Al-Zalzalah ini. Surat ini kalau berdasarkan urutan turunnya dia ke 95. 8 ayat, 36 kata, 158 huruf. Mari kita masuk sekarang ke ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilatil ardu zilzalaha. Mari kita lihat perkata sekarang ya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Kata Allah ketika dan jika. Idza. Ingat ya. Kita sudah pernah bahas idza waktu bahas surat apa dulu? An-Nasr ya.
Jika itu kan bisa lau, bisa in, bisa id, bisa idza. Kalau lau itu ya seandainya udah akan terjadi, kalau in itu bisa yo, bisa ida. Ya kalau id, nah kayak tadi cerita idza hukum ketika datang sudah terjadi itu. Kalau ini idza, jika tapi belum terjadi, hanya pasti akan terjadi. Zulzilah, zulzilatil ardu, jika bumi diguncangkan. Jadi zulzilah ini dari kata, asal katanya sekali itu zallu. Kalau orang Arab pertama sekali dulu begini nyebutnya, 2 huruf. Ya, zallu. Zallu ini artinya guncangan. Atau juga kepleset. Kalau orang Arab pakai kata zallu itu, zallul qadim, berarti dia lagi berjalan kepleset gitu. Ya. Zallu ini artinya apakah goncangan atau ketika berdiri dia terjatuh gitu, tidak bisa berdiri, tidak bisa menguasai tubuhnya sendiri. Ya, ini asal katanya, tapi nanti makna katanya itu zulzila, zilzal ya, zilzal itu makna katanya adalah kalau dalam kamus itu disebut syiddatul harakah, gerakan yang sangat kuat. Ya, ada gerakan yang sangat kuat dan cepat. Sehingga karena kuatnya dan berulang-ulang, zilzal, zil gitu ya. Zallu, zilzal, zilzal, berulang, maka kemudian guncangan yang kuat itu, gerakan yang kuat itu menimbulkan guncangan sehingga hancur semuanya. Nanti dalam Masingkiti yang beliau jelaskan itu, iramanya itu kata beliau zil, zal, gitu. Zil, cuman itu zil itu. Ada guncangan sangat kencang sekali dan cepat sehingga cuman cara kita ngancuri misalnya. Kalau kita menghancurkan, kita narik isi meja, kita tarik telapaknya, dah yuk. Pak gitu kan. Ya, artinya ada gerakan yang sangat kuat lah sehingga menimbulkan guncangan yang sangat keras juga. Ya. Syiddatul harakah, gerakan yang kencang sekali dalam waktu yang cepat dan berulang. Jadi tap, berhenti, hancur semua, berhenti sebentar, tahu-tahu goncang lagi gitu. Itu makanya dikatakan tadi Bang, tidak bisa tegak apa? Kamu lihat wataron nasa sukaro, kamu lihat manusia itu macam orang mabuk gitu, karena dihajar tap, diam sebentar, tahu-tahu dam, dihajar lagi, bergerak lagi gitu, diguncang-guncang gitu. Jadi ini menggambarkan guncangan yang sangat, ini ya, guncangan yang sangat kuat sekali. Dan ini kalau di dalam tafsir disebutkan guncangan ini belum pernah kamu rasakan sebelumnya di sini. Dan yang menarik, ini zilzalah ini rupanya setiap Allah cerita tentang al-qari'ah, zalzalah itu, ini kalimatnya kalimat pasif. Jadi tadi saya membaca dalam tafsir, salah satu tafsir dikatakan penulisan zalzalah ini dalam bentuk pasif. Kenapa dituliskan pasif? Sebab kalau kita bahasa Indonesia itu, Ahmad membangun masjid. Maka yang diingat oleh orang itu bukan membangun, bukan masjidnya, tapi Ahmadnya. Tetapi kalau dibalik itu, masjid itu dibangun. Gitu. Dibangun. Yang orang ingat adalah prosesnya. Nah, Allah menjelaskan ini dengan kalimat fasib, zalzala ini, agar apa? Kita semua fokus, Allah ingin mengajak kita itu memperhatikan guncangannya, bukan memperhatikan siapa yang mengguncangkan. Kenapa begitu? Karena dikatakan, kalau kalimat seperti ini, prosesnya
yang dimunculkan, itu berarti proses itu di sisi Allah, kalau Allah tidak, di sisi Allah itu remeh-temeh, sepele. Perbuatan itu sangat sepele, maka tidak kita kalau nyumbang 5.000, sudahlah hamba Allah baik gitu. Ibaratnya begitulah kan. Karena kita, ya, tapi kalau kita berapa juta nyumbang 15 nyumbang 15 juta misalnya gitu kan. Nah, jadi tidak disebut siapa yang mengguncang atau kenapa disebut dengan ditulis dengan dimunculkan dengan kalimat fasib, karena di mata Allah ini sepele sekali. Ya, mudah sekali bagi Allahnya kalau mengguncangkan itu, ya. Seperti kemarin lah. Gempa di Bengkulu ya. Hari Jumat. Ya. Nah, ini menghubungkan cerita Bengkulu itu begini. Al-ardu, bumi. Oke. Dah. Yang menarik di sini adalah penulisan bumi ini pakai alif lam. Alif lam ini menunjukkan keseluruhan. Maksudnya semua. Jadi arti kata ini, al-ardu ini, seluruh bumi. Seluruh bumi. Bengkulu kemarin, gempa, kita merasakan? Tidak tahu kita. Tidak ada sama sekali. Iya, pengaruhnya tidak ada. Kita baru tahu sesudah ada berita tentang banyaknya korban atau rumah yang rusak misalnya. Selama ini kan belum pernah ada juga kan ya gempa selalu lokal selama ini. Gempa satu negara pun tidak kati. Kecuali mungkin satu pulau ada lah ya, pulau kecil misalnya kan. Tapi gempa beberapa pulau tidak pernah mengalami itu. Gempa yang dahsyat misalnya di Indonesia ya, anggaplah kemarin terakhir itu Aceh itu ya. Nggak sampai ke kita, ke Jambi nggak sampai guncangnya itu. Hanya batas utara, Sumatera Utara saja kan. Padahal dampaknya sampai 100.000 orang lebih kan yang meninggal karena tsunami-nya gitu. Jogja gempa, Jakarta nggak merasakan. Jakarta gempa, Bandung nggak merasakan. Garut, Cianjur gempa, Puncak desa gempa, daerah lain tidak merasakan. Maluku gempa, kita tidak merasakan. Tapi dahsyat pengaruhnya di tempat gempa itu. Nah sekarang bayangkan guncangannya itu bukan lokal. Bukan satu tempat, bukan satu pulau, bukan satu negara, bukan satu benua. Tapi bukan hanya di daratan, tapi juga di lautan, semua berguncang. Jadi kalau satu tempat saja guncangannya itu hancur-hancuran, apalagi ini seluruh tempat. Nah, ini saja belum bisa kita membayangkannya. Karena belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ya. Bahwa bumi itu diguncangkan semuanya gitu. Tidak hanya dia tadi kalau Al-Qari'ah kemarin itu kan akibatnya pasak gunung-gunung yang paling kokoh sendiri pun jadi makhluk yang paling ringan gitu kan, manusia yang paling hebat pun jadi ya kayak begitu dalam surat Al-Qari'ah. Oke. Zilzalaha, zilzalan, mestinya penulisannya ini zilzalan, amat sangat ya, jadi guncangannya itu amat sangat dahsyat. Ya. Jadi kalau ada pengulangan zulzila, zilzalan gitu. Maka ini artinya isim mubalaghah, bersangatan, amat sangat artinya. Berarti ketika seluruh bumi diguncang dengan guncangan yang sangat kuat, dengan sekuat-kuatnya, segencang-guncangnya gitu. Ini sekali lagi belum bisa kita menghadirkan bayangannya. Manusia coba bikin film misalnya dulu 2012. Saya nonton itu Bang, kenapa penasaran, pengen nangkap macam mana nian suasananya.
oh di Tibet hancur, di Amerika hancur, di India hancur gitu kan, di New York misalnya hancur. Tapi tetap baik masih ada acara tidak masih ada acara dak do mato melotot, dak do hati naik ke tenggorokan tuh. Karena masih ada yang ya macam-macam lah kan. Artinya tidak tergambarkan, masih tidak tergambarkan oleh kita itu ya. Seperti apa suasananya itu, oke. Ayat 1 ya, kurang lebih begini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika seluruh bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ayat 2-nya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kamu lihat wa akhraja, bumi mengeluarkan, iya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqala itu dari kata kemarin sakila. Kalau di Al-Qari'ah kemarin apa sakilanya? Berat. Kalau siapa yang baca Al-Quran di waktu akhir malam, qaulan sakila. Al-Quran itu adalah perkataan yang sangat berbobot. Gitu. Kalau di sini, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan pada hari itu, kamu melihat bumi, wa akhrajatil ardu, seluruh bumi. Ya, di situ buminya kan alif lam juga. Seluruh bumi, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kamu melihat maaf saya cari dan bumi telah mengeluarkan wa akhrajatil ardu. Jadi mengulang. Jadi kalau dalam 1-2 ayat pendek berdekatan ditulis nama satu kata itu berulang, berarti ini menggambarkan titik tekan. Kalau di sini dikatakan di bumi itu seluruhnya diguncangkan, maka di ayat 2 seluruh bumi kemudian mengeluarkan beban berat yang ada di dalamnya. Dalam tafsir ada beberapa makna asqalaha itu. Yang pertama, memang seluruh isi bumi itu, isi perut bumi itu dikeluarkan. Sampai dikatakan bumi itu menjadi ayat surat apa itu yang mengatakan semua isi perut bumi itu dikeluarkan sehingga dia menjadi kosong. Sebentar saya lihat insyikok atau ini dia. Wa idzal ardu muddat, dalam surat Al-Insyikok ya. Wa idzal ardu muddat, dan jika bumi nanti diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa saja yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan bumi kemudian dan menjadi kosong, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua isinya keluar itu. Seperti minggu lalu kalau Al-Qari'ah, gunung yang dihancurkan itu dia berterbangan seperti, ya bukannya kapasnya, malah apa? Serat-serat kapasnya itu kan yang berwarna-warni tergantung kandungannya. Di sini pun bumi mengeluarkan semua isinya. Nanti di ayat yang lain, maaf, dalam tafsir yang lain mengatakan yang dimaksud wa akhrajatil ardu asqalaha itu adalah bumi kan selama ini sudah muak dia dengan orang-orang yang ada di dalam perutnya. Terutama dengan orang-orang yang banyak maksiat, banyak dosa atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dimuntahkan semuanya gitu. Tapi Allah tidak mengizinkan. Cuma yang terjadi adalah ada yang dijepit ya gitu. Kalau cerita mak gitu lah kan. Tapi memang begitu kan kejadiannya. Ada yang dijepit oleh bumi, ada yang dihancurkan, ada yang segala macam dibakar segala macam karena di alam kuburnya masing-masing ya. Bumi sudah ingin betul mengeluarkan itu. Kalau cerita-cerita mak kita kan ada orang yang ditolak oleh bumi, tak? Ada dah ya. Baru nak dimasukkan, tak diterima. Kalau cerita orang Jawa itu rawa rontek katanya. Baru nak dimasukkan keluar dimasukkan. Di Turki kan ada itu ya.
yang kita cerita, ya. Sehingga kemudian harus ditahan jenazahnya pakai batu sampai berapa ton itu ya. Ya. Nggak. Jadi bumi mengeluarkan semua isinya dikatakan. Kenapa? Hari itu betul-betul dia kosongkan isinya yang selama ini bikin berat, muak dia. Ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu, maka manusia berkata, malaha, apa ini? Siapa manusia yang ada di situ tuh? Siapa manusia yang ketemu dengan peristiwa itu? Mudah-mudahan kita udah, tapi ada yang ketemu. Ya, ada yang, karena ketika tiupan sangkakala yang pertama kan, kiamat yang pertama itu yang ketemu hanya orang-orang yang kafir saja. Tapi di ayat ini banyak manusia ngomong waqala linsanu malaha. Sehingga kemudian satu tafsir mengatakan yang dimaksud ini adalah orang-orang kafir. Karena orang muslim yang taat kepada Allah tidak bertemu dengan peristiwa ini. Satu. Tapi tafsir yang lain juga bilang ini tidak hanya orang kafir, tapi juga orang yang beriman ketemu. Kenapa? Karena nanti pada peristiwa yang sama, pada peristiwa sangkakala yang kedua, kalau mengutip wa akhrajanya. Jadi ada beda pendapat tentang ini peristiwa yang pertama apa yang kedua gitu. Kalau yang mengatakan ini sangkakala yang pertama berarti hanya orang-orang kafir. Kalau ada juga yang mengatakan bisa jadi ini peristiwa yang kedua nih gitu. Tapi wallah alam mana yang benar. Hanya dua-duanya ada itu. Ayat ini persisnya yang mana wallah alam. Wa akhrajatil ardu wa qalal insanu, dan manusia berkata malah apa ini gitu. Karena tadi tidak pernah terbayangkan, jangankan dilihat gitu. Terpikir saja tidak, terlintas dalam pikiran saja tidak, sehingga semua ngomong malah apa ini gitu. Nah, yang menarik kemudian di ayat 4-nya adalah, dan ini yang harus kita perhatikan ya, buat kita harus ambil ibrahnya. Yauma idzin tuhaddisu, kalau izin ini saya tulis ya, yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Gini ya tulisannya ya. Tuhaddisu akhbaraha. Ini ayat 4 ya. Yuk kita perhatikan. Yauma idzin, pada, nanti kalau ada yang salah tulisannya tolong betulin ya, tolong kasih tahu. Yauma idzin, pada hari itu, tuhaddisu, diberitahu kepada kamu. Tuhaddisu itu dari kata hadatsa, hadis. Kalau bahasa kini, hadis ini breaking news. Sesuatu yang, kabar yang baru. Padahal sebetulnya ini kabar, sesuatu yang kita lakukan, artinya kita tahu. Tapi pada hari itu bumi mengabarkan akhbaroha, memberitahukan, menyampaikan kabarnya. Maksudnya adalah pada hari itu bumi memberitahu apa yang terjadi di atasnya. Bumi memberitahukan kepada, tadi ya, bumi bercerita pada saat itu apa yang terjadi di atasnya. Tuhaddisu, dan seolah-olah berita itu buat kita yang mendengar saat itu, buat manusia yang mendengar, ini kabar baru. Masa iya sih saya ngerjain itu? Masa iya sih begitu? Padahal awal memang betul-betul terjadi dan sudah kita lewati. Tapi karena kita pada posisi yang apa? Tadi terkaget-kaget, terkejut-kejut, nggak ingat semua, seolah-olah berita itu berita baru, padahal dia bukan breaking news, kita sudah tahu gitu kabarnya. Ya. Apa maksud ayat ini? Oke. Yang pertama, hari itu bumi menceritakan apa yang terjadi di atasnya. Maksudnya begini, kalau kita lagi ngaji nih, tempat Ayu duduk tuh, yuk besok cerita bumi itu. Dulu Ayu pit malam Selasa duduk sama-sama tadabbur Quran, cerita dia.
Maka yang rugi Bang Iwan, karena duduknya di situ terus. Bumi yang cerita setiap minggu cuma itu. Sama yang sengaja cari-cari senderan itu kan. Kenapa Nabi mengajarkan kalau kita selesai sholat wajib, mau sholat sunat bergeser? Hikmahnya ini, supaya bumi yang kita pijak, yang dimana kita melakukan kebaikan di atasnya, makin banyak. Makanya disunahkan tadi, kalau kita sholat wajib, tadi sholat isya, maka sholat sunnahnya paling tidak sekali geser satu langkah. Maksudnya apa? Supaya semakin banyak bumi yang bercerita. Kenapa kita disunahkan sholat hari, misal yang paling kuat, yang paling jelas kita dengar dari kecil, kalau sholat hari raya jalan pergi, jangan sama dengan jalan balik. Hikmahnya apa? Bukan apa-apa, hikmahnya supaya bumi yang bersaksi itu beda. Kalau kita jalan yang sama, tidak dapat kita keutamaan itu. Maka mulai gini, kalau sholat ke masjid, ngambil tempat jangan itu baik. Apalagi nandoi, digali sajadah di situ. Pokoknya tempat aku gitu. Tidak boleh orang lain make. Dari hari pertama sampai hari 30, punya aku tuh pokoknya gitu. Sudah disebut. Jangan. Ya dak. Pindah. Supaya apa? Supaya semakin banyak bumi yang bersaksi. Apalagi itu misalnya. Makanya sahabat Nabi itu, coba lihat kenapa sahabat Nabi kuburannya sangat sedikit yang kuburannya di Madinah. Bilal kuburannya di mana? Bilal kuburannya di Syam. Suriah sekarang. Ali kuburannya di mana, Pak? Rangkayo hitam di mana? Tahu kita kalau itu ya. Rangkayo hitam, rangkayo pingai, rangkayo pendataran, rangkayo gemuk. Tahu kita titik 4 tuh kan. Cari ya di mana Ali. Abu Bakar. Ada satu sahabat yang kuburannya di Cina. Di antara 10 yang dijamin masuk surga itu, satu kuburannya di Cina. Siapa bang? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuburannya di Cina. Kenapa? Tadi, kenapa? Padahal kalau milih pahala, lebih banyak pahala sholat di Nabawi. Apalagi di Mekah 100.000 kali. Tapi, kenapa banyak yang kuburannya ternyata tidak di Mekah, tidak di Madinah? Bertebaran di mana-mana. Bahkan ada yang kuburannya di kaki benteng Konstantinopel itu. Sahabat yang wangi sekali mayatnya ketika meninggal di kapal itu, mau menaklukkan Konstantinopel. Kakek-kakek sudah tua, saya lupa. Yang ayat infiru khifafan wasiqalan itu. Abu Ayyub Al-Ansari, kuburannya di Turki. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa tadi berjalan untuk kebaikan itu ternyata pahalanya berdakwah, menyampaikan kebaikan, ngajak orang kepada kebaikan, pahalanya jauh lebih besar daripada duduk di Masjid Nabawi itu. Ya dah. Jadi ini satu catatan, pesan dari ayat ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraka, maka perbanyaklah berbuat baik di atas muka bumi ini, dan jangan di tempat yang sama. Maksudnya, maka kalau ketemu orang sholat pindah-pindah, sholat maghrib masjid ini, sholat isya pindah lagi dia. Ada yang keliling gitu, jangan dikata dak katik gawe, jangan dikata pening lalat, jangan. Mungkin dia punya hitungan. Saya nak memperbanyak jejak, gitu ya. Maka kini ini yang paling bahagia ya yang paling jauh rumahnya nih, Bang Dedi lah ini tak. Siapa nih? Bang Iwan ya paling jauh.
Misal ya dak. Tapi sebaliknya juga ya dak. Sebaliknya, siapa yang berbuat maksiat, dan ini sedihnya kita ini dak. Siapa yang berbuat maksiat di atasnya, maka bumi juga nyampaikan. Semakin banyak kita berbuat maksiat di setiap tempat, di banyak tempat, berarti setiap tempat itu kan cerita kaget, kan cerita. Maka kata Nabi SAW, ittabi sayyi'at bil hasanat. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kalau kita pernah berbuat buruk, nyakiti orang, kita berbuat baik dengan dia sekarang. Perbanyaklah lakukan kebaikan, termasuk di tempat-tempat di mana kita melakukan keburukan sekarang, ayo kita isi dia dengan kebaikan. Ya, semua bumi nanti bukan, jadi selama ini kan kita hanya, kalau kata Bimbo tuh, mulut dikunci, Krisa apa Bimbo tuh, mulut dikunci, tangan yang bicara, kaki yang bicara, kulit bicara, lidah tidak bicara, tapi yang lain bicara. Bukan hanya itu, bukan hanya anggota tubuh kita yang bicara, kakek. Semua bumi pun cerita. Masya Allah. Salah Yupit pergi kemarin ke Papua kan cerita kakek bumi itu. Ngapain ke Papua? Bawa atlet, Masya Allah. Ya, wa akhrajatil ardu asqala waqa' tadi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan keadaannya. Dalam tafsir dikatakan tuhaddisu berita baru, seolah-olah sebelumnya belum pernah kita dengar, padahal dia cerita masa lalu kita. Satu, bumi menceritakan perbuatan hamba Allah di atasnya. Jadi Abu Hurairah mengatakan maksud ayat ini, bumi akan menceritakan perbuatan hamba Allah di atasnya. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan ketika manusia mengatakan waqalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbara. Kata Ibnu Mas'ud maksudnya bumi ngasih tahu sekarang kiamat, itu kata Ibnu Mas'ud. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita lanjut ayat ini. Bi anna rabbaka, kenapa bumi mengeluarkan seluruh isinya? Kenapa bumi menceritakan kabar-kabarnya? Di ayat 5 dijelaskan oleh Allah bi anna rabbaka awhalaha, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan semuanya. Allah yang awhalaha, Allah yang memberikan perintah. Ayat 6, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Nah, kita perhatikan ayat ini ya. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia keluar dari, maksudnya keluar ya, dari dalam kuburnya, ashtata. Ashtata itu artinya apa Bang? Di situ apa artinya? Ada yang bermacam-macam, ada yang berkelompok-kelompok, ya. Jadi ashtata itu artinya nyebar dia. Sekarang kita perhatikan. Yang pertama yasduru. Yasduru itu keluar. Misal nih, Bang Iwan kan rumah di sini, pergi ke Bungo. Lalu balik lagi ke rumah nih. Itu yasduru namanya. Keluar tapi untuk balik lagi. Kalau keluar baik, tidak balik, bahasa Arabnya warid. Pergi, kayak Bang Thayyib tuh, tidak balik-balik. Ah, itu warid itu namanya. Bukan yasduru. Jadi hari itu kita kan dikeluarkan. Kita pergi nih, kiamat, tapi nanti kita akan kembali ke bumi. Jadi nanti dihadirkan bumi, kita kembali ke bumi lagi, tapi buminya bukan bumi yang tetap bumi, tapi buminya sudah beda, bukan bumi yang sama. Hari itu nanti justru yang ada adalah mahsyar, hasyar, hari di mana kita dikumpulkan.
Dikatakan di mana mahsyar itu? Dalam hadis dibilang Syam. Palestina nanti. Oh, datar flat aja gitu ya. Dari tanah Syam itu ditariknya katanya. Enggak tahu Jambi masih ketemu apa tidak katanya. Jadi yauma yasdurun nasu, manusia dikeluarkan kembali ke tempat, dibalikkan ke bumi lagi pada hari itu sesudah dia kiamat hancur dalam kubur, dibalikkan lagi keluar ashtata. Nah, perhatikan ini. Berkelompok-kelompok. Kita pakai makna berkelompok-kelompok dulu. Jadi ashtata ini juga maknanya sebetulnya kalau dalam surat Al-Hasyr itu ada kata ashtata. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka itu kompak, padahal hati mereka itu berpecah belah. Jadi ashtata ini berkelompok-kelompok, tapi pecah belah dia sesuai dengan, dalam tafsir disebut sesuai dengan amalannya masing-masing. Nih saya mau cerita ini. Jadi kaget kita dibangkitkan itu, keluar kita, ashtata, jangan pernah berpikir suami akan ketemu istri jika amalnya beda. Karena di sini dibilang astata. Maksud astata itu pecah. Sesuai dalam tafsir, sesuai dengan ahli. Oh dia kalau sesuai dengan siapa dia? Oh Nabi Muhammad. Berarti pengikut Nabi Muhammad. Satu kelompok. Pengikut Nabi Musa satu kelompok. Nabi Isa satu kelompok. Nabi Ibrahim satu kelompok. Gitu. Satu menjelaskan itu. Yang lebih detail adalah nanti semua orang itu dikeluarkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang ahli puasa, berkelompoklah dia dengan ahli puasa. Yang ahli maksiat, berkelompoklah dia dengan ahli maksiat. Yang rajin sedekah, kelompoknya kelompok ahli sedekah. Nah, satu kelompok juga. Iya, maka ada ulama yang mengingatkan, ketika menafsirkan ini mengingatkan, jika kita kepingin kita kaget berkumpul sama-sama, tapi amal kita tidak sama, maka jangan pernah mimpi akan bangkit bersama, bertemu kaget di sana. Tidak ketemu. Karena semua orang kaget, kan sangat ramai. Sejak manusia dari zaman Nabi Adam sampai terakhir kaget kan. Dan itu dikumpulkan sesuai dengan amalnya. Jadi, maka tidak akan pernah ketemu Fir'aun dengan Asiyah itu. Tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu Nabi Nuh dengan istrinya. Tidak akan ketemu Nabi Lut dengan istrinya. Kenapa? Orang dikelompokkan sesuai amalnya masing-masing. Nah, lebih spesifik adalah tadi. Kita pun, walaupun kita di dunia ini sudah ibaratnya ijab kabul, bertekad sehidup dan semati, senang sama dirasa, susah sama dirasa juga kan. Kaget waktu dibangkitkan enggak? Tergantung amal kita masing-masing. Maka kalau pesannya maksud saya apa? Pesannya kalau kita kepingin dikumpulkan bersama orang baik, maka amal kita yang baik. Kalau kepingin kita mak dengan anak kumpul, bapak dengan suami dengan istri kumpul, suami istri anak kumpul, maka ayo sama-sama dalam kebaikan itu. Agar ketemu. Sebab kalau tidak ashtid kita, ashtata itu ashtid kata dasarnya. Entah di mana-mana berpencar-pencar. Ya. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada kita amal-amal kita. Jadi kenapa Allah pakai kata a'malahum? Jadi melakukan perbuatan itu ada amal, ada af'al, ada amal, ada fa'al, fi'il. Ini pakai kata a'mal, bukan fi'il. Jadi kalau fa'al, af'al itu semua perbuatan yang baik diniatkan atau tidak diniatkan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Itu af'al. Ya dak, kita bernapas, kita detak jantung, apalagi yang banyak hal yang kalau kita tidak niatkan itu namanya af'al, fi'il. Tapi kalau kita niatkan maka baru dia jadi amal. Nah, di sini Allah bilang akan diperlihatkan kepada kita
amal-amal. Artinya apa yang kita niatkan. Maka ya tadi, ayo sama-sama. Alhamdulillah misalnya kita sekeluarga